Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Perdana Irawan dengan NIM 22570010 dan prodinya S1 Teknik Informatika. Hari ini saya ingin mereview jurnal analisis transportasi pengangkutan sampah di Kota Medan dengan menggunakan dynamic programming. Nah, ini ada informasi artikelnya yang saya ambil modul singkatnya Jurnal Informatika Perguruan Tinggi Bima Sarana Informatika, edarannya volume 7 nomor 2 September 2020. Penulisnya ini ada Kana Saputra, Nur Harahap, Juvita Sari Sitorus, dan program studinya Teknik Informatika. Tahun terbitnya 2020, ISSN-nya 23556579 dan ISSN-nya 25282247, dan ada akreditasinya Sinta 4. Nah, ini abstraknya, intinya ini membahas masalah pengolahan sampah di Indonesia. Hanya sekitar 60% sampah pernah yang berhasil diangkut ke tempat TPA atau pembuangan akhir. Jadi sisanya itu sering dibuang atau dibakar, menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, ini pemerintah kotanya memproseskan untuk mengumpulkan atau pemindahan pengangkutan sampah menggunakan bakar minyak kayak diangkut. Nah, dalam penelitian ini diangkut dengan truk kontainer sebanyak 2. Dan ini dalam penelitian ini fokus diberikan kepada penggunaan algoritma dynamic programming untuk menentukan rute-nya pengangkutan sampah di Kota Medan. Lanjut. Nah, ini landasan teorinya. Ini nanti dijelaskan di tengah-tengah presentasi ada. Dan ini metode penelitiannya ada pengumpulan data, penentuan variabel, pemeriksaan data, penerapan algoritma dynamic programming, analisis hasil, dan kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut. Nah, sebelum lanjut ke penelitiannya harus paham dulu apa itu dynamic programming. Nah, dynamic programming ini sebuah metode pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan memecahkannya menjadi serangkaian sub masalah yang lebih sederhana. Nah, ini dynamic programming yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang contohnya yang pertama itu ada algoritma perjalanan yang paling singkat atau shortest path. Contohnya itu pokoknya intinya dia mencari jalur terpendek. Dan yang kedua ada ransom terpanjang. Ini untuk memecahkan masalah pemilihan objek nilai tertinggi tanpa melebihi kapasitas, intinya sebegitu. Dan yang ketiga ada pemecahan teka-teki, rencana pencarian mass solving, dan rencana perjalanan travel planning. Contohnya ini membantu mencari jalur optimal dengan mempertimbangkan berbagai route, intinya segitu. Dan ada dynamic programming dapat membantu mengurangi kompleksitas perhitungan dan mencapai solusi yang optimal dalam banyak konteks permasalahan yang melibatkan pemilihan, perencanaan, dan optimisasi. Next. Nah, ini pendahuluan menjelaskan masalah pengolahan sampah di perkotaan Indonesia. Ini mirip yang tadi, bisa di skip aja. Nah, ini metode penelitiannya. Pertama itu ada pengumpulan data yang dikumpulkan meliputi jarak antara pasar tradisional sebagai tempat pengumpulan sampah sampai TPS ke tempat pembuangan akhir. Nah, ini ada harga bahan bakar minyak terbaru dan jumlah ritasi perjalanan per hari. Volume sampah di TPS tidak diperlukan dan caranya mengangkut sampah dari TPS ke TPA 1 kali sehari. Dan ini ada pengolahan data yang dikumpulkan diatur berdasarkan jarak antar simpul dan dihitung total biaya yang diperlukan. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah adalah jenis Amroll Truck Container. Nah, yang ketiga adalah cara
mengimplementasikan algoritma dynamic programming. Ini langkah-langkahnya ada membagi masalah menjadi submasalah lebih kecil, dan B. menyelesaikan masalah secara rekursif, C. menggabungkan solusi submasalah untuk menyelesaikan masalah aslinya. Nah, ini hasil dan pembahasannya. Jadi menunjukkan bahwa di Kota Medan itu pengumpulan sampah umumnya dilakukan pada pagi atau siang hari. Namun untuk pasar-pasar tradisional, pengumpulan sampah secara cenderung dilakukan pada malam hari. Orientasi mengolah sampah untuk kegiatan komersial selain pasar tradisional adalah 2 kali sehari, sementara pasar tradisional hanya sekali sehari. Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah di pasar-pasar Kota Medan menggunakan sistem pengumpulan komunal langsung. Roll truk kontainer digunakan sebagai kendaraan. Nanti diangkut menggunakan truk kontainer sampahnya, dan membandingkan total jarak tempuh untuk 2 kendaraan, 3 kendaraan, dan 6 kendaraan. Nanti membandingkan dari route ke route. Nah, ini ada tabelnya. Total jarak tempuh per hari dengan 6 kendaraan. Nah, kita bisa lihat ini dari pertama pusat pasar dengan 50 km, pasar Sukaramai 54 km, 3 pasar kampung Alang 3 km, pasar Sesi Kambing 43,6 km, pasar Jembang Limun 58,5 km, dan yang terakhir pasar Polisi. Nah, dengan menggunakan dynamic programming, kita bisa menyimpulkan dengan 3 kendaraan dan 2 kendaraan ini bisa dilihat yang lebih efisien dari route ke route dan mengoptimisasi biaya operasional. Nah, ini datanya. Ini data dalam tabel 1, 2, dan 3 dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan bakar harian dan biaya yang diperlukan kendaraan roll truk kontainer menggunakan bahan bakar dengan harga 5.000 per liter. Ini per Januari. Nanti ini jumlah kendaraannya itu jika 6 kendaraan dia menghabiskan 157 liter dengan biaya per hari itu sekitar 812.000. Dan ini 3 dan 2 dia lebih murah dan mengirit biaya operasionalnya. Ini menggunakan dynamic programming. Nah, ini ada rumusnya. Total jarak tempuh per hari dikali 0,53 liter per kilometer kali 5.000 per liter. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian adalah algoritma dynamic programming terbukti optimal dalam menentukan rute tercepat untuk mengangkut sampah dari 6 pasar tradisional yang tadi menggunakan 2 roll truk kontainer dan tanpa bolak-balik jadi satu route. Yang tadi kan menggunakan 6 kendaraan, jadi boros banget. Jadi dalam pola pengumpulan komunal langsung, biaya bahan bakar minyak per hari yang dibutuhkan lebih murah menggunakan 2 kendaraan dibandingkan dengan pola dan jumlah kendaraan lainnya. Biaya BBM ini sebesar 672, lebih irit dari 6 kendaraan. Nah, kelebihan ini: 1. penerapan algoritma dynamic programming. 2. pendekatan spesifik untuk Kota Medan. 3. kajian menggunakan bahan bakarnya. Yang tadi yang pertama itu bisa lebih route-nya lebih satu arah dan bisa bisa mengirit biaya operasional menggunakan 2 truk saja. Dan ini yang kedua, pendekatan spesifik untuk Kota Medan, jadi langsung sekaligus satu route daripada menggunakan 6 kendaraan. Yang ini 3, kajian menggunakan lebih irit BBM harga BBM-nya, kurangi biaya operasional. Nah, ukuran penelitian ini tidak memperhitungkan volume sampah, jadi penuh banget atau mungkin bisa lebih. Yang kedua, hanya membandingkan jumlah kendaraan. Nah, ini hanya membandingkan jumlah kendaraan yang tadi 2. Bisa seharusnya ini volume sampahnya bisa lebih dan membutuhkan lebih kendaraan. Dan 3, memasukkan aspek lingkungan. Maksudnya aspek lingkungan itu sampah di wilayah-wilayah tadi.
Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang diperbaiki adalah tadinya kelebihan dan kelebihan dan kekurangannya itu dijadiin satu slide. Itu yang harus diperbaiki dan harus dipisah, kata bapaknya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.